Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue teman-teman, khususnya di segmen My Own Story. Gue tuh rasanya kayak ketagihan gitu, nyeritain cerita sendiri gitu. Saking banyaknya tuh gue kayak merasa ketika gue bercerita, kalian semua tuh ada di depan gue gitu mendengarkan. Oke, kali ini gue mau bahas tentang interaksi ya. Lebih tepatnya interaksi antara gue dan makhluk-makhluk halus nih. Balik lagi, gue kasih tahu, gue tuh bukan orang indigo guys, tapi memang gue beberapa kali mengalami interaksi dengan makhluk astral, yang mana tuh gue kayak menilai diri gue sendiri, oh gue punya rasa sensitivitas nih terhadap makhluk gaib gitu, tapi gue nggak tahu nih tingkatannya seberapa. Ya nggak mau tahu juga sih gitu. Jadi ya udahlah, kalian simak aja untuk asupan horor kalian. Dan nggak lupa juga, gue selalu ingetin ke kalian yang mau sharing cerita horornya di channel gue, silahkan DM gue aja di IG @mildakurnia12. Oke, kali ini gue mau cerita tentang interaksi yang mana gue nggak mau mengurutkan lagi gitu ya, kayak misal tahun 2020, bulan Januari gue ngalamin apa, Februari ngalamin apa, Maret ngalamin apa, dan seterusnya. Gue nggak mau berurut kayak gitu, karena bagi gue, sang pencerita ini, gue pengennya tuh sesuai mood aja gitu. Karena gue pernah menceritakan cerita gue nih urut dari awal gue SMP, SMA gitu, kuliah. Itu bener-bener urut tuh perjalanan gue. Tapi balik lagi, kayak nggak ada moodnya gitu. Dan itu gue ceritakan di Spotify gue dengan nama Cerita Miku dalam kurung horor. Dan itu ya sekarang sih masih mandek ya. Gue lagi lebih suka cerita kayak gini nih, untuk bisa di-share ke kalian. So, karena itu gue bukan orang indigo, gue cuma manusia biasa. Untuk kalian yang menikmati cerita gue, alhamdulillah. Kalau yang nggak suka ya udah skip aja dari sini. Dan gue akan menceritakan pengalaman-pengalaman random gue. Mulai dari sini, gue lagi pengen cerita tentang interaksi ketika gue bercakap-cakap atau berdialog dengan makhluk astral di dalam mimpi gue, tapi yang gue bilang juga itu bukan mimpi, atau di momen-momen rep-repan gue. Mungkin kalian yang pernah mengalami dan relate sama cerita gue juga pasti akan berpikir, oh iya ya, gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Nah itu silahkan kalian komentar aja di kolom komentar. Gue suka kok open discussion gitu. Oke, karena ini bercerita tentang interaksi dengan makhluk astral, biasanya gue tuh dapet interaksi tuh ketika gue di alam tidur ya, atau gue sedang tidur, terus tiba-tiba nih gue udah tahu nih badan gue nih kayak mau rep-repan gitu, udah nggak bisa digerakin, terus nafas sudah mulai engap, kepala udah berat. Nah itu gue udah tahu tuh ciri-ciri rep-repan. Tapi karena sering banget gue rep-repan dan udah nggak kehitung lah gue rep-repan berapa kali gitu ya, gue jadi kayak nungguin, ini apa nih ya, ini mistis bukan nih ya, kalau mistis coba deh dateng. Itu gue batin kayak gitu guys, coba deh datang kalau emang ada hal-hal gaib apa gitu, mau ditunjukin ke gue apa. Kalau nggak ada ya udah, gue akan dengan paksa gue mau bangun. Tapi karena udah saking keseringan dan gue juga orangnya penasaran, jadi gue tungguin tuh bakal ada apa nih gitu. Gue sekarang ini gitu. Nah ini gue mau cerita tentang sosok yang namanya Juwita. Jadi kejadiannya adalah tahun 2022 ya, lebih tepatnya di bulan Agustus. Itu gue memang sedang melakukan renovasi kamar mandi. Jadi ada beberapa tukang yang kerja di rumah gue. Paling banyak tuh ada 3 tukang. Kalau misalnya mandornya lagi pergi nih, itu ada 2 tukang yang kerja di rumah gue. Nah selama mereka bekerja dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu untuk merenovasi kamar mandi gua, ini ada momen dimana ketika gua tidur di pagi hari sekitar jam 10 pagi, gua mengalami rep-repan. Dan itu posisi tukang masih kerja gitu ya di belakang di kamar mandi.
dan gue sedang tidur di dalam kamar. Tentunya ada suami gue juga. Nah, ketika rep-repan ini, gue kan nungguin ya, nih apa nih ya yang mau dateng. Gue mencoba pasrah dan gue ikhlas gitu ya, apapun yang akan hadir, udah gue pasrah dan ikhlas aja gitu. Apapun yang Allah mau kasih, ya udah gue terima aja. Ternyata yang muncul adalah pertama suara. Dia bilang kayak gini suaranya, Mbak, tolongin saya Mbak. Itu. Dari situ gue dengar suaranya ini adalah wanita. Terus gue tanya balik gitu ke dia. Tanya balik, gue bilang, tolongin apa ya? Mbak, tolong Mbak, jenazah saya ada di bawah jembatan. Dia bilang, itu merindingnya gue luar biasa, sumpah. Mungkin kalian yang pernah ngalamin rep-repan kayak gitu, coba aja gitu ya interaksi kalian, misalnya dalam rep-repan itu melihat sosok apa, coba aja gitu diajak ngobrol. Nah, sekarang gue udah di tahap itu nih, gue sudah di tahap memberanikan diri untuk mengajak ngobrol. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu nih, sosoknya sama sekali nggak kelihatan. Jadi gue nggak bisa nih mendeskripsikan. Cuma ada suara aja dan dia kayak ngasih gambaran gitu ya. Ketika dia bilang jenazahnya ada di bawah jembatan, dia minta tolong ke gue untuk ambil. Di situ dia ngasih gambaran. Gue cuma nanya, jembatan di mana? Jembatan banyak, gue bilang gitu. Dan dia jawab, Cisadane. Nah, gue nggak tahu nih, gue kan orangnya ini ya buta arah. Jadi gue nggak tahu apakah ada jembatan Cisadane atau bagaimana gitu yang di bawahnya pernah ditemukan jenazah atau gimana, gue nggak tahu. Dan karena gue merasa aduh repot ya, jauh banget gitu dari rumah gue ke Cisadane, dan gue juga nggak tahu ada berapa jembatan di Cisadane. Terus akhirnya gue bilang ke dia gini, maaf saya nggak bisa bantu, dan saya juga nggak tahu itu kamu kejadiannya kapan. Karena ini guys, kayak bentroknya tuh gini, karena balik lagi gue merasa ini yang dia omong bener nggak sih gitu, bener nggak sih. Dan gue nggak tahu ini kejadiannya tahun kapan. Kalau misalnya rumah gue deket dari situ, kejadiannya baru-baru ini dan memang relate dengan apa yang ada di sekitar gue, mungkin gue akan cari tahu. Tapi ini karena pertama jauh, terus kedua gue nggak tahu itu kejadiannya kapan, cuma ditampilin sama dia tuh kayak ada sungai gitu, ada jembatan di atasnya. Nah kayaknya tuh nyangkut gitu di situ tuh di bawah jembatan. Terus gue cuma bilang ke dia, aduh Mbak maaf, saya nggak bisa bantu, saya cuma bisa doain Mbak aja, gue bilang. Dari situ tuh karena gue sudah banyak dibekali oleh teman-teman gue ya, jadi gue kasih dia Al-Fatihah, gue kirimin doa, gue kirimin Al-Fatihah, ya semoga kalau misalnya memang dalam waktu dekat itu dia ditemukan gitu ya, langsung ditemukan jenazahnya. Nah dari sini karena gue mau mengirim doa, biasanya kan gue ngirim doa itu Fulan bin siapa atau Fulan binti siapa gitu. Gue nanya dong namanya siapa, saya mau kirim doa, saya mau kirim Al-Fatihah. Itu dia langsung nyebut Juwita Mbak. Merindingnya minta ampun. Tapi tetap gue harus kuat, bagaimanapun gue harus balik lagi ngontrol rasa takut gue gitu. Ya udah akhirnya gue bilang sekali lagi maaf ya, saya cuma bisa bantu doa. Ya udah dari situ gue cuma bilang, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu ikut siapa? Takutnya kan entah ikut suami gue atau entah ikut gue di beberapa waktu yang lalu. si sosok ini tuh bilang, saya ikut tukang Mbak, katanya gitu. Merinding lagi tuh gue. Setiap nyeritain kayak gini merinding mulu ya Allah. Tapi gue nggak cross check gitu ya ke tukang, karena gue balik lagi gue nggak mau dibilang indigo lah, atau gue nggak mau dibilang aneh lah atau apa. Bagi gue udah ketika gue udah bantu kirim doa, udah case close gitu. Dan gue juga nggak mau bikin tukang ini takut atau bagaimana ya, gue paling nggak mau banget lah. Ya udah dari situ akhirnya
gue paham dan sadar kalau ternyata sosok astral tuh kadang kan memang suka mengikuti orang yang dia temui gitu ya. Dari situ ya udah, selesai tukang itu beres-beres, terus mereka pulang, gue balik lagi rapi-rapi lah, gue bersihin, karena yang gue tahu kayak makhluk jin atau apa sebagainya tuh nggak suka tempat-tempat yang bersih. Makanya gue selalu bersih-bersih tuh, bersih-bersih lagi terus. Nah, ini interaksi yang gue dapati gitu ya. Jadi nggak yang dengan gue melihat, terus gue melihat sosok, terus dia cerita gitu. Enggak sih, enggak kayak gitu sih. Mungkin ada orang yang kayak gitu dengan kepekaan tinggi, gue rasa. Ya karena gue cuma dapetnya kayak gitu, ya udah, gue bisa share ke kalian gitu aja. Dan nggak ada sosok juga ya di situ. Jadi gue nggak bisa mendeskripsikan sosoknya seperti apa, rupanya seperti apa. Itu nggak, ini guys, nggak ada, nggak kelihatan. Nah, pernah juga nih, gue lagi tidur, posisi pagi. Biasanya gue kalau tidur pagi itu range waktu jam 7 pagi atau sampai jam 10 pagi. Itu di hari libur biasanya. Jadi pernah nih, jam 7 pagi. Gue tidur, balik lagi posisi badan gue seperti itu. Tanda-tanda atau gejala mau rep-repan. Nah, karena udah di posisi kayak gitu, gue tungguin dong mau ada apa. Itu biasanya kalau gue udah lagi gabut sih, atau gue lagi penasaran tinggi, itu gue tungguin ini mau ada apa. Tapi kalau gue lagi males atau apa, gue maksain diri untuk gerak. Gue gak mau gitu interaksi. Nah, ketika gue nunggu, bener aja nih ada suara. Ini lagi-lagi minta tolong. Jadi suaranya awal-awal ada kayak gini. Mbak, tolong saya, Mbak. Tolong. Dia bilang, tahan ya Allah, merinding banget sumpah. Kali ini sosoknya kelihatan guys. Duh ya Allah, terusin gak ya? Takut gue, sumpah. Kalau nyeritain ini takut. Lanjutlah ya. Setelah dia muncul sosoknya, itu bapak-bapak, dia punya apa nih namanya, kumis, punya janggut, dan itu dia telanjang dada, terus dia pakai celana hitam, dan tubuhnya tuh warnanya putih kekuningan gitu, kayak mayat yang tenggelam gitu. Terus dari situ gue udah takut sendiri tuh, karena biasanya yang gue lihat tuh ya kayak kuntilanak, pocong. Ini bapak-bapak guys. Dia bilang kayak gitu, minta tolong mbak, tolong. Udah sampai begini nih tangannya nih, mbak, tolong mbak, kayak gitu. Gimana nggak ngeri coba lu? Sumpah. Bapak siapa? Gue bilang. Panik sendiri kan gue yang nungguin, gue yang panik sendiri. Mau minta tolong apa? Gue bilang. Tolong mbak, saya tenggelam, kata dia gitu. Tapi karena gue saat itu gue bener-bener takut dan rasanya gimana ya, nggak nyaman. Merindingnya tuh merinding kasar gitu. Rasa merindingnya beda nih sama yang gue interaksi sama Juwita. Bener-bener beda. Itu gue langsung gue cut. Gue nggak mau, takut gue, sumpah. Jadi gue bilang, udah pak, saya nggak bisa nolongin, maaf pak. Sumpah itu gue bener-bener rasa merindingnya tuh parah banget. Kayak feeling gue ya, ini feeling gue. Berasa ada aura negatif yang parah banget. Dan gue gak mau itu kena badan gue gitu. Jadi memang rasa merinding yang kasar itu tuh efek gitu ke badan gue. Setelahnya gue cut, gue capek parah. Pas bangun gue ngos-ngosan. Di sini gue sharing sama temen gue yang lebih paham ya sama dunia kayak gitu. Gue sharing dan ternyata temen gue bilang, Mil, itu kalau kayak gitu bahaya Mil, jangan, kata dia gitu. Pokoknya yang sosoknya bapak-bapak pakai celana hitam jangan Mil, kasar itu, kata dia istilahnya ya. Ya bagus lah lu cut, kata temen gue tuh. Padahal gue nggak menceritakan keresahan gue gitu, kenapa nggak gue cut. Gue cuma cerita ke temen gue, Jay, gue tadi pagi ngalamin interaksi kayak gini nih di rep-repan gue.
tapi langsung gue cut, gue bilang. Nah terus dia langsung bales, wah kalau kayak gitu jangan Mil, kalau sosoknya bentuknya kayak gitu udah itu mah lu cut aja, jangan mau gitu interaksi. Ya ternyata benar gitu apa yang gue alami, karena kan kita sebagai manusia pasti punya insting dong, entah itu insting menyelamatkan diri atau insting membuat kita merasa nyaman. Nah dari situ gue cut tuh, alhamdulillah nih nggak pernah ada lagi. Tapi kalau misalnya gue cerita dia, itu parah merindingnya. Pernah gue cerita ke ipar gue bilang, lu kenapa nggak ditelusurin aja katanya, jadi lu tanya detail, minta tolong apa, lokasinya di mana segala macam, nanti kita jalan. Nah ini lu record gitu, lu record dari awal lu ceritain, terus dari penelusuran lu ceritain, penelusuran tempat, kalau misalnya ketemu kan epic tuh kata dia, terus lu posting tuh di YouTube segala macam bla bla bla. Ya memang sih idenya bagus, tapi gue nggak mau capek, karena gue juga punya kehidupan sendiri gitu. Gue nggak mau hidup gue repot gara-gara kayak gitu doang. Kecuali penasaran gue tinggi dan gue lagi gabut, itu sih oke sih. Tapi kalau untuk itu enggak deh, karena gue tuh kayak punya feeling sendiri dan punya insting. Kalau misalnya hati gue bilang enggak nih, ini nggak beres nih, udah gitu langsung gue cut. Gue ngikutin apa kata hati gue aja guys. Kan kalau misalnya kayak gitu kan lebih ngelihat ke peluang dan bisnis ya, balik lagi. Tapi kalau gue enggak lah, gue ini lebih mentingin apa kata hati gue gitu. Nah dari interaksi-interaksi tersebut ada juga yang bercerita, dia nggak minta tolong, dia nggak yang minta macem-macem lah, tapi dia bercerita gitu, dia menceritakan kisah pengalaman hidupnya. Nah sebenarnya gue dapet beberapa kali kisah pengalaman hidup hantu-hantu itu, dia cerita ke gue lewat tidur gue gitu ya, dan itu bisa gue klaim sebagai bukan mimpi. Karena apa? Karena pertama tidak random, kedua ceritanya itu ngalur, berturut gitu ya, ada kejadian A sampai B, C, D sampai Z. Karena kalau mimpi itu pasti random dan itu akan aneh. Nah tapi kalau cerita mereka tuh relate gitu, sampai akhirnya gue sempet nyari tahunnya segala macem, dan ternyata bener di tahun itu lagi ngetrennya pakaian apa kayak gitu. Ini sebenarnya sempet gue ceritain di salah satu channel, tapi nggak dinaikin karena menurut si yang punya channel nih nggak relate sama netizennya. Ya gue sih open-open aja, karena kan ada pasarnya juga gitu. Ada netizen yang nggak relate lah, itu mah karangan dia doang. Enggak banget nih kayaknya nih, nggak nyambung, nggak logika gitu-gitu. Tapi ada juga netizen yang mungkin rasa sensitifnya sama, makanya dia percaya. Balik lagi ada pasarnya dan ada selera ya. Kalau gue sih ya terserah aja gitu, terserah kalian mau percaya cerita gue atau enggak. Gue cuma cukup kalian itu menikmati cerita gue untuk asupan horor kalian aja. Karena gini guys, satu sih yang mau gue kasih tahu, kita bercerita horor ke kalian itu ibarat kata menawarkan makanan nih. Misal gue punya makanan soto ayam di daerah Menteng. Guys, gila loh, itu soto ayam di daerah Menteng sumpah enak banget, parah enak banget. Nah, kalian yang sudah merasakan soto ayam di Menteng itu beneran enak, pasti akan relate, pasti akan mengiyakan. Oh iya bener kak, itu sumpah enak banget memang. Dia di toko-toko ini, dia di samping toko ini kan tempatnya bla 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 segala macam. Tapi untuk kalian yang belum pernah merasakan si soto ayam Menteng ini, itu pasti akan yang nggak relate. Masa sih segitu enaknya? Masa sih? Gitu. Jadi di sini memang ada beberapa pendapat yang pro kontra. Balik lagi ya, semua hal gitu ya, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Dan dalam hidup kita nggak bisa nih membuat kalian semua tuh suka sama gue. Pasti ada juga yang nggak suka atau benci atau menganggap gue karangan bohong atau apa segala macam. Itu silahkan, itu pendapat kalian. Tapi ya itu dia yang mau gue kasih, filosofinya seperti itu. Kita nih menceritakan horor ke kalian, kalau kalian yang nggak relate atau kalian yang nggak merasakan akan seperti itu. Masa sih, masa iya, bohong, kayak gitu. Tapi kalau kalian yang punya sensitivitas sama nih kayak gue, itu pasti akan yang relate. Jadi ya semoga video-video gue ini bisa dinikmati aja lah sama kalian. Dan
Ya bagi yang nggak suka ya udah skip aja, jangan nonton cerita ini lagi, apalagi sampai head komen ya. Budayakan komentar yang baik dan benar. Kalau misalnya nggak suka ya udah jangan ditonton. Tapi kalau misalnya suka nih sama cerita gue, silahkan like, komen, subscribe, dan share video-video gue. Dan balik lagi, gue seneng nih sharing cerita pengalaman gue. Nah, untuk hantu yang pernah cerita ke gue, itu ceritanya cukup panjang guys. Panjang banget. Gue mau cerita dari mana ya? Nanti aja deh ya, episode selanjutnya ya. Kan itu sumpah panjang banget. Nanti gue akan ceritain per satu episode, satu cerita hantu itu. Karena di situ gue berasa kok miris ya ceritanya gitu. Kok sedih ya gue gitu. Kok ini ya. Dan itu nggak sering gue dapet gitu. Jadi bagi gue ketika gue mendapatkan curhatan cerita hantu tentang masa lalunya ini, itu adalah anugerah buat gue. Karena gue tahu gitu. Tapi nggak selalu datang guys, kayak gitu tuh nggak selalu datang. Kalau gue hitung ya 4 kali lah ada mereka menceritakan masa lalunya. Atau gue bilang curhat. Tapi ya itu, ceritanya panjang-panjang. Mungkin nanti di next episode ya. Untuk interaksi mungkin sampai sini dulu. Balik lagi selebihnya gue mohon maaf nih apabila ada kata-kata gue yang kurang, menyinggung dan lain sebagainya. Balik lagi gue gak meminta kalian untuk percaya cerita gue. Itu terserah kalian. Gue lebih suka kalian menikmati cerita gue untuk asupan horor kalian aja. Dan gue suka sharing kayak gini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang pribadi silahkan DM gue aja ke IG @mildakurnia12. Takutnya kalian kurang jelas nih sama cerita gue. Atau kalian yang mau berbagi cerita pengalaman mistisnya juga nih ke gue, ya silahkan DM gue juga di IG @mildakurnia12. Nah, selebihnya ya sudah, gue cuma minta like dan subscribe-nya aja kalau yang belum. Balik lagi di cerita My Own Story selanjutnya. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.